Selamat datang dan kembali lagi di BT Channel. Ketua Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, Rahmat Bagja menanggapi kritik yang diberikan oleh mantan Ketua Bawaslu terkait diamnya lembaga yang dipimpin Bagja atas dugaan kecurangan di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bagja mengatakan, Bawaslu tak bisa mengusut adanya dugaan kecurangan tersebut karena permasalahan berasal di internal KPU dan datanya berasal dari internal tersebut. Dikarenakan perkara yang begitu internal, Bagja pun mengatakan bahwa akses mereka dibatasi. Jangankan akses terhadap WhatsApp internal KPU, akses terhadap sipol saja kami dibatasi, kata Bagja saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa tanggal 14 Februari tahun 2023, malam. Sipol atau Sistem Informasi Partai Politik merupakan platform yang digunakan KPU untuk pendaftaran hingga verifikasi partai politik. Bawaslu, lanjut dia, tentu tidak bisa mengusut perkara dugaan kecurangan ini hanya berdasarkan desas-desus yang beredar. Omongan gosip kan nggak usah kami perhitungkan, kecuali sudah ada pergerakan, kata Bagja. Bagja menambahkan, selain kesulitan akses, pihaknya juga tidak menerima laporan dugaan kecurangan tersebut. Pengadu bersama Koalisi Masyarakat Sipil hanya membuat aduan ke DKPP. Kendati begitu, lanjut dia, Bawaslu akan terus mencermati persidangan perkara dugaan kecurangan ini di DKPP. Fakta-fakta persidangan akan digunakan untuk mengusut unsur pelanggaran pidananya. Untuk diketahui, DKPP sedang menyidangkan perkara dugaan pelanggaran kode etik 10 penyelenggara pemilu terkait dugaan kecurangan KPU. Sidang sudah masuk agenda pembuktian pada Selasa, tanggal 14 Februari tahun 2023. Pihak pengadu menghadirkan bukti-bukti berupa rekaman audio rapat internal KPU Sulawesi Utara dan video klarifikasi internal KPU Kepulauan Sangihe. Pengadu perkara ini adalah anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jack Stephen Seba. Dia mengadukan koleganya sendiri sebanyak 10 orang, yakni 3 komisioner KPU Sulawesi Utara, 2 pejabat kesekretariatan KPU Sulawesi Utara, 3 komisioner KPU Kepulauan Sangihe, 1 pejabat kesekretariatan KPU Kepulauan Sangihe, dan komisioner KPU Ri Idam Holik. 9 nama yang tersebut pertama diadukan karena diduga memanipulasi data berita acara hasil verifikasi partai politik dalam sipol, dalam kurun waktu tanggal 7 November sampai tanggal 10 Desember tahun 2022. Manipulasi data itu diduga dilakukan untuk mengubah status kelolosan Partai Gelora, Partai Garuda, PKN, dan Partai Buruh yang awalnya tidak memenuhi syarat TMS menjadi memenuhi syarat MS. Adapun komisioner KPU Ri Idam Holik diadukan karena diduga mengancam anggota KPU daerah dengan kalimat, perintah harus tegak lurus, tidak boleh dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dimasukkan ke rumah sakit. Kalimat tersebut disampaikan Idam di hadapan seluruh peserta konsolidasi nasional KPU se-Indonesia di Ancol, Jakarta Utara, pada awal Desember tahun 2022. Kalimat itu diyakini merupakan ancaman kepada anggota KPU daerah yang tidak mau ikut memanipulasi data partai. Sebelum perkara tersebut masuk tahap persidangan, mantan Ketua Bawaslu Ri Bambang Eka Cahya melontarkan kritikan keras terhadap lembaga yang pernah ia pimpin itu. Bambang mengaku prihatin melihat Bawaslu Ri yang hanya diam terkait perkara dugaan kecurangan tersebut. Aneh sekali,
Ada peristiwa begitu besar, tapi tidak ada suara apapun dari Bawaslu, kata Bambang dalam sebuah diskusi daring, Selasa tanggal 7 Februari tahun 2023. Bambang semakin prihatin mengetahui bahwa dugaan kecurangan ini ditemukan dan diadvokasi oleh koalisi masyarakat sipil, bukan oleh Bawaslu. Padahal, Bawaslu adalah lembaga resmi yang punya regulasi dan aparat sampai tingkat daerah untuk mengusut dugaan kecurangan.